Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Rizal di RF Channel. Piknik atuh. Gimana weekend kemarin? Udah jalan-jalan apa masih di rumah aja? Jalanlah keluar kayak gua nih. Sekarang gua lagi dalam perjalanan menuju kaldera rafting yang ada di Citarik, Sukabumi. Kaldera rafting kayaknya udah lumayan terkenal juga ya. Kaldera rafting ini berada di Kampung Lebakwangi, Desa Cijambe, Kecamatan Cikidang ya friends. Ya gampangnya ini berada di jalur Cikidang lah ya. Buat teman-teman yang pernah ke Pelabuhan Ratu, Sawarna sama Ujung Genteng, kayaknya jalur ini udah nggak asing lagi ya. Dan ini adalah price list terupdate di Desember 2022 karena gue dapat langsung dari PIC pengelolanya kemarin. Nah teman-teman udah ada yang pernah rafting atau belum pernah sama sekali nih, atau ada rencana buat rafting, bolehlah ditonton, disimak dulu video gue yang satu ini. Kalau gue pribadi sih ini adalah kali kedua ya. Kali kedua gue rafting karena sebelumnya gue pernah rafting di Pangalengan, Bandung. Itu sungainya lumayan panjang tapi untuk kelebarannya sih sempit ya dibanding yang di Citarik Kaldera ini. Dan di kedua kalinya gue rafting ini gue nggak sendiri tapi gue rame banget di sini. Soalnya ini adalah sebenarnya acara gathering dari kantor gue, lumayan lah ya nggak keluarin biaya. Kalau biasanya kan gue ngeluarin uang sendiri. Ini bakalan rame banget pesertanya karena ini dari 4 kantor cabang di perusahaan gue. Ada dari Siaga, Serpong, Bekasi, dan Bogor. Karena gue rumahnya di daerah Bogor, jadi gue berangkat dari kantor yang berada di Karadenan, Cibinong. Memulai perjalanan dari kantor Cibinong itu sekitar jam 6 kurang tuh gue. Terus gue ketemu sama teman-teman dari kantor cabang lain tuh di rest area Ciawi kalau nggak salah. Nah singkat cerita itu kurang lebih beberapa jam karena gue biasanya kan nge-share jam-jam gitu ya. Kali ini gue lupa ngasih tahu jam-jamnya. Oke. Karena naik mobil kan nggak berasa capeknya. Kalau kalian naik motor kan itu berasa kayak jauh banget ya. Singkat cerita gue udah sampai di Kaldera Rafting, dan pas udah sampai itu gue langsung ganti baju sama ke coffee breaknya dulu nih di tempat yang tadi gue videoin. Dan di situ teman-teman gue ngabisin waktu untuk foto-foto sama dokumentasi sedikit. Setelah dari coffee break, gue sama teman-teman gue langsung jalan menuju ke lokasi buat raftingnya nih. Di in-frame video ini ada Bang Indra, ada Ibu ya, pimpinan gue di perusahaan tuh. Nah ini yang badannya lumayan gede adalah perwakilan dari Unilever yang mengawasi kantor di Karadenan, sama Bang Opik yang nggak pakai topi. Kalau Bang Opik kayaknya pernah ke shoot di video gue ya di edisi One Day Trip tuh. Kaldera rafting yang bakalan gue ikutin ini acaranya, menurut info dari kantor gue bakalan rafting yang di sekitar 12 km. Coba deh kalian buka lagi tuh price listnya. Itu ada yang paket rafting 12 km. Pesertanya rame ya guys. Ini bukan didominasi. Emang kita diminta untuk pakai dress code warna merah. Karena perusahaan gue adalah distributor es krim ya. Es krim ternama di Indonesia, Walls. Dan itu identik sama warna merah. Dengan total peserta itu kurang lebih 41 yang ikut rafting. Nah ini adalah persiapan untuk arung jeramnya nih untuk raftingnya. Jadi pertama kita pakai helm dulu tuh, pakai helm tadi. Habis pakai helm jalan lagi ke bawah, pakai pelampung sama ambil 1 dayung buat mendayung nanti di sungai. Setelah itu kita bakalan briefing dulu nih, briefing singkat sama guide-nya. Sekalian pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompoknya itu 1 perahu 4 orang. Karena ada 41 orang, jadi ada 1 perahu yang anggotanya nanti 5 orang.
Di sini dijelaskan kalau kita akan mengikuti kegiatan krokodil rafting dengan jarak 13 km dan waktu tempuh kurang lebih 3 jam. Ini lumayan panjang juga ya, dan setelah selesai dari rafting gue bisa simpulkan 3 jam itu adalah perjalanan total dari kalian mulai naik mobil sampai selesai rafting. Karena dari titik ini nanti kita semua nih bakalan diangkut dulu pakai mobil bak menuju ke titik start rafting. Nah, ini adalah perbedaannya nih. Kalau kemarin di edisi one day trip Pangalengan, gue raftingnya itu ketika sampai di base campnya, di titik tempat raftingnya itu gue langsung rafting. Kalau di sini adalah ketika sampai di gerbang kaldera raftingnya, kita itu bukan titik mulai dari raftingnya, tapi kita bakalan diangkut dulu pakai mobil bak menuju ke titik awal kita rafting. Kalau di one day trip kemarin kita rafting dulu baru diantar lagi ke base camp. Ngerti gak sih maksudnya? Penjelasan gue gak jelas ya. Maksudnya gini, kalau di one day trip Pangalengan kemarin gue rafting dulu baru diantar ke tempat awal tuh. Tapi kalau di rafting kaldera, dari gerbang kaldera kita akan diantar dulu, setelah selesai itu finishnya di gerbang kaldera lagi, seperti itu. Nah, ini gue udah sampai di titik start awal rafting krokodil rafting, jaraknya 13 kilo. Oh iya, perjalanan tadi naik mobilnya tuh udah lumayan horor juga ya, malah lebih horor perjalanan naik mobilnya karena jalur Cikidang kalian tahu sendiri kan, jalur Cikidang tuh berkelok-kelok. Dan perjalanan naik mobilnya itu lumayan lama juga karena jarak rafting kita kan 13 kilo ya, 13 kilo. Jadi kita akan diantar naik mobil bak itu sejauh 13 km juga. Jadi perjalanan naik mobil baknya lumayan panjang dan melewati jalur yang lumayan ekstrim. Itu lebih horor ketimbang kalian pas raftingnya. Dan di mobil bak itu tadi penumpangnya itu diatur 10 orang. Jadi berarti ada 4 mobil ya. 4 mobil untuk nganter rombongan gua ini karena ada 41 orang. Untuk perahunya bisa dihitung sendiri, pasti ada 11, 10. Gak bisa ngitung lu. Nah, di titik start rafting krokodil ini, di setiap perahu itu dikasih briefing lagi, karena pas di awal tadi di gerbang kaldera itu briefing singkat aja sama pembagian kelompok. Untuk teknis pas kita raftingnya dijelaskan di sini gimananya mendayung, terus ada instruksi untuk pindah ke kanan, pindah ke kiri, seperti itu. Nah, setelah persiapan mengisi udara tadi, udara di perahunya dipompa gitu ya. Setelah selesai 10 perahu, gua sama rombongan berangkat untuk rafting. Ini seru banget buat teman-teman yang belum pernah rafting. Rafting ini seru banget. Cuman karena berhubung ini panjang ya, 13 km, jadi di awal-awal itu pasti heboh lah ya, masih semangat 45. Tapi pas udah setengah jalan itu udah mulai pada lesu. Jadi kayak pasrah ngikutin arus aja gitu. Sungainya deras dan lebar ya, kalau Citarik ini beda banget sama yang Pangalengan kemarin tuh sempit sungainya. Nah, berbekal dari pengalaman gue pernah ikut rafting di Pangalengan, jadi gue pas rafting di kaldera rafting ini gue bawa handphone dengan dibekali waterproof, karena gue rasa aman banget sih. Karena pas di Pangalengan tuh kan gue gak bawa handphone ya, dan itu agak-agak menyesal juga karena gak bisa dokumentasi kan. Nah, gue menyimpulkan kalau rafting itu sebenarnya aman buat bawa handphone. Jadi
Yang penting kalian pakai waterproof aja. Jadi pas di kaldera rafting ini gue bawa handphone dan gue dokumentasi sebisa gue. Oh iya, di sini gue satu perahu sama teman gue yang ada di kantor Bekasi juga ya, namanya Yunda tuh. Nih orangnya tuh yang sebelah kiri, mukanya kurang kelihatan ya. Nah, ada Yunda, ada Bang Amrin sama Mbak Brenda. Bang Amrin dari Siaga, Mbak Brenda dari Serpong. Ikutin terus keseruan gue rafting di Citarik ini ya. Oh iya, gue lupa. Ada satu informasi yang kalian harus tahu nih kalau kalian ikut berwisata di kaldera rafting dan memilih paket crocodile rafting. Jadi pas di crocodile rafting ini ada jalur yang kalian nggak bisa lewatin naik perahu tuh. Ada sekitar 100 meter. Cuman pas kalian jalan kakinya itu nggak bakalan berasa itu 100 meter. Jadi katanya ada arus yang lumayan deres atau gimana gitu. Jadi karena menurut guide-nya di sini itu nggak aman buat dilalui perahu, makanya kita para pesertanya diminta untuk jalan kaki dulu tuh untuk melewati arus yang dilarang itu. Menurut informasi yang beredar sih dari guide-nya itu pernah kejadian Pernah kejadian ada peserta yang ketempelan atau gimana gitu, terus beres rafting itu masih ketempelan gitu. Makanya di arus yang 100 meter kita harus jalan kaki itu dari pihak penyelenggara raftingnya memutuskan untuk tidak mengizinkan perahu lewatin arus tersebut. Nanti kalau kalian simak videonya bakalan kelihatan tuh pas rombongan gue jalan kaki. Nah, siapa nih narsis? Ini adalah dari SPV Cibinong nih, ada Pak siapa sih? Pak Sarip, Pak Ijar sama dua kawannya siapa tuh? Itu Mbak Brenda tuh. Mbak Brenda tersorot kamera sebentar. Ini adalah dokumentasi gue ala kadarnya karena gue kan ribet juga ya sebenarnya, walaupun bisa dokumentasi dengan membawa handphone, cuman karena di sini lebih deres. Nah, ini dia nih jalur yang kita nggak boleh lewatin naik perahu, ditandai dengan batu besar, batu yang sangat besar. Ini lebih deres dibanding gua Pangalengan kemarin. Pangalengan itu lebih gampang untuk dokumentasi tuh. Kalau di sini gua beberapa kali kejungkir balik gitu ke belakang. Jadi video gua ada yang tadi gerak-gerak gak jelas gitu ya. Itu pas gua kepental ke belakang gitu. Nah, rombongan gue lagi pada jalan kaki nih. Ini dia nih, ini batunya nih. Batunya besar sekali. Di jalur ini kita nggak boleh naik perahu, harus jalan kaki tuh. Ini Mbak Brenda nih paling depan. Bang Amrin pakai kacamata, Pak Septo di belakang. Nah, ini guide gue nih namanya Mamang Ucup. Satu lagi, kalau kalian ikut crocodile rafting, nanti kalian bakalan kayak istirahat dulu, mampir di Curug, di air terjun. Sinkron banget sama kebiasaan gua explore Curug ya. Kita akan ketemu yang namanya Curug Tempo nanti. Itu udah melebihi setengah perjalanan dari rafting crocodile rafting ini. Jadi kalau kalian udah ketemu ke Curug Tempo, yang disebut Curug Tempo ya, namanya Curug Tempo, kalau kalian udah sampai di sana itu udah paling beberapa menit lagi kalian sampai garis finishnya. Menurut kalian sekece apa Curug Tempo? Lihat sendiri nanti ya. Selain arusnya yang lebih deras, yang bikin seru rafting di sini tuh emang kalian harus ramean ya, minimal 2-3 perahu lah ya. Soalnya di sepanjang kalian rafting itu yang bikin seru adalah kalian akan serang-serangan main air, guyur-guyur air perahu lain gitu ya. Itu malah yang bikin seru. Nah, ini dia yang disebut Curug Tempo nih. Gua udah sampai di Curug Tempo. Curugnya ya begitu doang. Di sini
gua sama rombongan yang lain tuh istirahat dulu, istirahat dan sekedar dokumentasi di Curug Tempo ini sambil main-main air di curug. Beres juga rafting 13 km yang cukup melelahkan. Ini dia personil-personil yang berhasil finish di garis pertama nih. Capek guys dan lapar soalnya ini pas banget lebih dari jam makan siang, udah sekitar jam 1-an ya. Udah pada lapar semua. Akhirnya sampai juga di garis finishnya nih. Di titik awal tadi pas briefing pengelompokan, pembagian kelompok. Beres rafting kita bakalan disambut oleh kelapa muda. Cuman gua nggak sempet shoot kelapanya ya, soalnya baterai gua udah habis. Kita taruh perlengkapan rafting safety-nya, helm, pelampung sama dayungnya kita lemparkan saja di sini. Selesai sudah keseruan gua rafting di Caldera Rafting. Gua tutup video gua sama koleksi foto gua di sini ya. Oh ya, untuk dokumentasi fotonya ini adalah dokumentasi dari Caldera Raftingnya. Cuman sayangnya dokumentasi dari sananya itu, dari pengelolanya, cuman ada di satu spot ketika kalian hampir sampai di garis finish. Itu baru kalian di foto-foto, dan foto-foto ini harus kalian tebus dengan harga senilai 150.000. Jadi kalian tinggal bagi aja tuh 4 orang. 150.000 bagi 4. Lumayan terbilang mahal buat gua. Cuman ya daripada nggak ada kenang-kenangan ya kan. Kayaknya sekian dulu video gua di rafting Caldera ini. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Tetap di RF Channel. Piknik atuh, karena hidup adalah perjalanan.
Mari kita buat perjalanan itu lebih menyenangkan. Sampai ketemu di video gue selanjutnya ya. Bye.